Dalam keluarga, perempuan sering berperan sebagai pilar utama membentuk nilai-nilai membangun generasi bangsa yang berkualitas. Di tempat kerja, mereka menunjukkan kemampuan kepemimpinan, kreativitas, dan profesionalisme yang setara dengan laki-laki. Di dalam masyarakat, perempuan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan sosial, memperjuangkan hak asasi manusia, dan memimpin gerakan yang membawa dampak positif. Meski telah banyak kemajuan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan stereotip. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesempatan yang setara, serta penghormatan terhadap hak-hak mereka. Peran perempuan bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi kemajuan dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kesetaraan dan pemberdayaan, perempuan dapat memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia. Kekuatan dalam membangun bukan hanya mengandalkan pemikiran dan kecerdasan pemimpinnya semata, namun juga diperlukan kerjasama dan support sistem dari masyarakat. Desa Wisata Sengreng, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dipimpin oleh seorang Sri Kandi berdedikasi. Wanita tangguh yang tidak mudah menyerah, meski banyak tanggung jawab besar di pundaknya. Saya Rendita Witrayani Setiawan, Kepala Desa Sengreng, tentunya berterima kasih. Memang desa kami, alhamdulillah, kemarin mendapatkan juara 1 kampung keluarga berkualitas tingkat nasional. Dan itu bukan hanya kerja di pemerintah desa, tapi ini juga adalah teamwork, yaitu kerjasama dengan kader-kader. Jadi kerjasama bagaimana masyarakat, kader-kader itu sendiri, dan dari pemerintah desa support, jadi bisa menciptakan bagaimana desa kami kemarin bisa meraih juara 1 kampung keluarga berkualitas tingkat nasional. Desa ini memiliki landscape yang indah, yakni persawahan yang luas. Kekayaan sumber daya alam melimpah. Selain sektor pertanian, sungai adalah salah satu sumber daya alam yang kini menjadi urat nadi perekonomian. Pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tentunya agar potensi-potensi yang ada di desa ini akan semakin berkembang. Contohnya yang pada hari ini juga kita punya 4 wisata. Yang pertama yaitu ada wisata Rajut Indah, dan pada hari ini kita berada di Sumber Duren, dan ada wisata perairan Embung, Sumber Pucung, dan Rowo Kelampok. Tentunya 4 potensi wisata ini juga sangat berpotensi untuk desa wisata ke depannya. Pemerintah desa ini berupaya agar ekonomi desanya bisa terus berjalan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kaum wanita yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga di desa Sengreng menekuni usaha kerajinan tas anyaman. Menganyam satu demi satu, begitu lincah jari jemari wanita-wanita kreatif dan hebat dari desa Sengreng.
menyatukan anyaman menjadi tas kreasi yang bernilai ekonomis dan cantik. Mereka bukan hanya sekedar pembuat tas. Berkat dorongan dan semangat dari Kepala Desa Senggreng, usaha mikro kecil menengah UMKM ini mampu tumbuh dan survive. Nah, selama kami ini membuat tas anyaman ini, meskipun ya tidak besar, kita memberikan tambahan ekonomi buat keluarga. Yang biasanya kita sebulan itu tidak ada penghasilan, sekarang bisa ada tambahan buat di keluarga. Minimal itu buat jajannya anak-anak, itu kan kita bisa dapat sendiri ya, Bu. Pemasaran tas anyaman kelompok UMKM ini bukan terbatas di wilayah Desa Senggreng, namun juga di luar daerah. Potensi yang dimiliki Desa Senggreng inilah akhirnya yang mampu mengangkat perekonomian warganya. Dengan membangun visi terwujudnya masyarakat Desa Senggreng sejahtera dan mandiri, Desa Senggreng terus membangun bagaimana potensi-potensi desa ini bisa terus maju untuk kesejahteraan warganya. Pemerintahan desa di bawah kepemimpinan Sri Kandi Desa Senggreng Rendita juga melibatkan kaum perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Tentunya memang sesuai dengan visi kami, visi dan misi kami mewujudkan Desa Senggreng yang mandiri dan sejahtera yang tertuang dalam visi, yaitu perempuan harus ikut dalam pengambil kebijakan. Jadi setiap kegiatan musyawarah desa, jadi kita mengundang kelompok-kelompok perempuan. Jadi kita bisa menampung segala aspirasi dari perempuan-perempuan, dari kelompok UMKM maupun kerajinan, dari ibu-ibu. Bagaimana mereka agar berdaya. Jadi kita perempuan ini harus kita kasih ruang publik, di mana di waktu rembuk desa, rembuk dusun maupun di kegiatan musyawarah desa kami harus undang. Pembinaan demi pembinaan melalui para kader di Desa Senggreng demi penguatan peran perempuan dalam membangun desa. Peluang terbuka luas di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki desa ini. Jadi kami ini dari ibu-ibu bekerja sama dan didukung oleh pihak desa untuk melaksanakan kegiatan di Pokja Kampung KB. Ada yang membuat tas rajut, ada juga yang jualan seperti saya jualan di Rajut Indah ini. Ini juga binaan dari Kampung KB Jaya Manunggal Desa Senggreng. Berdasarkan data tahun 2020 dan 2022, Desa Senggreng memiliki luas 592,8 hektar dengan 10.562 jiwa. Di bawah kepemimpinan Rendita Witrayani Setiawan, Kepala Desa Senggreng, banyak prestasi membanggakan berhasil diraih. Salah satunya adalah Kampung Keluarga Berkualitas tingkat nasional, penghargaan predikat Desa Mandiri sejak tahun 2022, penghargaan Kepala Desa Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2022, serta nominator Desa Terbaik se-Jawa Timur. Tentu keberhasilan ini bukan hanya upaya pemerintah, namun kontribusi serta dukungan dari masyarakat sangat besar. Tentunya memang prestasi yang sudah diraih ini hingga kami bisa mendapat juara satu tingkat provinsi maupun tingkat nasional ini adalah bukan kerja pemerintah desa saja, tapi kerja teamwork antara kader kesehatan, kader KB itu sendiri, semua bekerja sama dan
seluruh lapisan termasuk tokoh-tokoh masyarakat, lapisan masyarakat, semua saling mendukung dalam berperan. Kendati sebagian besar warganya bermata pencaharian petani dan peternak, namun sektor yang menonjol adalah perdagangan. Perekonomian di desa ini bisa dibilang maju karena masyarakatnya yang kreatif dan penuh inovasi. Kita punya tim inovasi desa, mendengarkan apa yang kita observasi di lingkungan, mendengarkan apa masyarakat yang diinginkan, mengikuti dengan isu yang sekarang yang ada. Lah, kita kumpul dengan tim inovasi desa dan kita ciptakan inovasi desa. Harapannya kita akan munculkan inovasi-inovasi desa lain yang nantinya ini akan mencapai, ya semoga mencapai juara-juara lain di berikutnya. Kepala Desa Senggreng, Rendita adalah sosok kades perempuan termuda, inovatif dan banjir prestasi. Usia yang masih muda, namun ia mampu memimpin dan memajukan wilayahnya. Desa Senggreng juga memiliki berbagai inovasi di bidang pelayanan masyarakat, seperti inovasi sistem mencegah stunting dini atau SIMUDIN. SIMUDIN adalah sistem mencegah stunting dini. Jadi harapannya kita itu zero stunting. Jadi program di mana melalui potensi desa, perikanan yang ada dan pertanian, semua potensi yang ada desa, kita berupaya bagaimana untuk zero stunting dan akhirnya kemarin kami mendapat juara 1 nasional. Kemudian di bidang kependudukan terdapat inovasi pelayanan cepat tanpa meninggalkan kerjaan atau pecel tempe mendoan. Banyak warga Senggreng yang bekerja di luar desa sehingga ketika membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, mereka sering terkendala waktu. Untuk itulah inovasi ini diwujudkan. Di mana kita memang memudahkan masyarakat dalam kependudukan, yaitu pecel tempe mendoan tadi salah satu program kami, inovasi kami melalui program pelayanan cepat tanpa meninggalkan kerjaan yang kami juga masuk nominator desa terbaik untuk teknologi informasi dan komunikasi. Kepala Desa Senggreng yang juga alumni Magister Manajemen Keuangan salah satu universitas di Kota Malang ini mengajak bagaimana setiap pelayanan di desa bisa memberikan manfaat. Perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, terima kasih semua sudah berjuang sampai saat ini. Saya yakin kita sama perempuan kita harus saling support, kita bisa mengambil berperan dalam peran apapun, jabatan apapun, peran apapun. Jadi kita tetap semangat karena di tangan perempuanlah keluarga maupun sekitar kita ini akan berdaya. Untuk perempuan terus berkarya.
Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia khususnya tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan. Program yang sudah dirancang, direalisasikan, tentu harus terus digulirkan secara berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.